Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat datang di GBT Kristus Pelepas Malang. Saat ini kita mau bersama-sama bersekutu, beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih kita akan mendengarkan nasihat firman Tuhan. Tapi sebelum dimulai ibadah kita akan baca bersama-sama ayat berikut ini yang terdapat di dalam Mazmur 71 ayat yang kelima. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa mudaku ya Allah. Terpuji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih memiliki Allah yang menjadi pengharapan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami letakkan seluruh hidup dan masa depan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Saat ini kami mengundang Rohul Kudus hadir tengah-tengah kami untuk memberkati dan mengurapi kami semuanya. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah ini. Amin. Terpuji nama Tuhan. Saudara terkasih, mari kita akan berdiri. Kita mau agungkan Tuhan kita yang sudah wafat dan bangkit kembali untuk menyelamatkan dan memberi kemenangan kepada kita semua. Putra ditebus oleh
nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saat ini kita merenungkan kasih Tuhan kepada kita yang begitu besar. Betapa Tuhan Yesus telah rela berkorban di kayu salib untuk menebus semua dosa kesalahan kita, untuk menyelamatkan kita. Sekarang apa yang sudah kita buat untuk Tuhan Yesus? Apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan Yesus? Adakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Seringkali kita banyak mengecewakan hati Tuhan. Beberapa tahun ini Tuhan telah memelihara kita, menjagai kita, dan menolong kita. Mari kita berdoa. Mohon ampun kepada Tuhan. Bapa, kami berterima kasih karena Engkau telah menolong kami. Engkau sudah menyelamatkan, bahkan sudah memberikan kemenangan kepada kami. Ampuni kami Bapa, kalau dalam perilaku, tutur kata, pikiran kami selalu mengecewakan hati Tuhan. Kami ingin belajar Tuhan untuk lebih menyenangkan hati Tuhan. Kami mau mendekatkan diri kepada Tuhan karena hanya Tuhan yang kami percaya dan sebagai sandaran hidup kami, sebagai pengharapan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Kita akan pujikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terpuji nama Tuhan. Saudara terkasih, bersyukurlah kita semua memiliki Tuhan yang penuh cinta. Dialah sumber damai sejati kita. Biarlah kita mau percayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Mari saya undang untuk berdiri. Kita pujikan Tuhan Yesus yang sudah memberikan kemenangan atas semua persoalan kita. Yesus yang cinta saya, girangkan senangkan hidupku oleh cintanya pada saya, damai senang yang kekal di hatiku. Dia bikinku jadi kaya, beriku menang atas segala pencobaan. Haleluya, oh puji Tuhan sekarang dan selamanya. Tuhan Yesus yang cinta saya, girangkan senangkan hidupku
dalam pujian ini mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita atas segala persoalan-persoalan hidup kita. Percaya saudaraku? Terpuji nama Tuhan. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Kami ingat lagu ini ketika saya diajak Opa, Oma, juga Om Kasmidin saat itu untuk membesuk seseorang. Dan kami bernyanyi, Tuhan Yesus yang cinta saya, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Kita percaya Tuhan juga tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Kita pujikan ini dengan penuh semangat kembali. Haleluya. Tuhan Yesus yang cinta saya, kiranya senangkan hidupku. Oleh cintanya pada saya, damai sang yang kekal di hatiku. Dia bikin ku jadi kaya, beriku menang atas segala percobaan. Haleluya, oh puji Tuhan sekarang dan selamanya. Haleluya, Tuhan Yesus yang cinta saya, kiranya senangkan hidupku. Oleh cintanya pada saya, damai sang yang kekal di hatiku. Dia bikin ku jadi kaya, beriku menang atas segala percobaan. Haleluya, oh puji Tuhan sekarang dan selamanya. Silakan duduk saudaraku. Saudara terkasih, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk merasakan hadirat Tuhan. Biarlah firman Tuhan dan perjamuan kudus saat ini akan memberi kekuatan kepada kita. Bagaimana kita harus melewati hari-hari yang ada di depan kita. Haleluya. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Ku rasakan indah hadiratmu.
hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu ya Tuhan. Ku haus akan firman-Mu. Shalom, Ibu, Bapak, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan walaupun di tempat kita masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang maha besar di dalam kerajaan sorga, saat ini kami mengucap syukur kepada Tuhan kalau Engkau masih memelihara kami, menyertai kami hingga saat ini. Semua itu hanya karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan nasihat firman Tuhan. Pakailah kami hamba-Mu, beri kami hikmat akal budi dari sorga, sehingga kami boleh menyampaikan isi hati Allah kepada jemaat Tuhan di mana saja mereka berada. Bantulah seluruh sidang jemaat yang mendengarkannya Bapa. Kami menyerahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan saat ini adalah hati yang lamban percaya. Hati yang lamban percaya. Kita akan bersama-sama membaca dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35 dalam bahasa Indonesia masa kini. Untuk mempersingkat waktu kita akan baca ayat 25 terlebih dahulu. Lukas pasal 24 ayat 25. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kalian memang bodoh, terlalu lamban kalian untuk mempercayai semua yang sudah dikatakan para nabi." Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Pernahkah Anda merasa kehilangan orang-orang yang kita kasihi? Mungkin itu pasangan kita, mungkin itu orang tua kita, mungkin itu anak kita, atau saudara kita, atau famili, atau sahabat-sahabat kita yang terkasih. Bagaimana rasanya ketika orang yang kita kasihi, yang setiap hari berkumpul, bergurau bersama, mendahului kita pulang ke rumah Bapa menghadap Sang Pencipta.
pasti di dalam hati kita merasa sedih, merasa kehilangan, merasa putus asa. Karena orang yang selama ini kita kasihi sudah mendahului kita menghadap Sang Pencipta. Begitu juga dengan murid-murid Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus wafat, mereka juga merasa kesepian, merasa sedih, merasa kehilangan harapan. Mereka merasa putus asa. Hal ini dapat terlihat di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 15. Dalam bahasa Indonesia masa kini. Pada hari itu juga, dua pengikut Yesus sedang berjalan ke sebuah desa yang bernama Emmaus. Kira-kira 11 kilometer jauhnya dari Yerusalem. Sambil berjalan mereka bercakap-cakap tentang segala peristiwa yang telah terjadi itu. Ayat 15. Sementara mereka bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Yesus sendiri datang dan berjalan bersama-sama mereka. Dua orang murid Yesus yang bernama Kleopas atau Alfeus yang disebut para penulis kuno sebagai saudara lelaki Yusuf, ayah dari Tuhan Yesus. Dan seorang yang lain tidak diketahui dengan pasti, sedang dalam perjalanan menuju ke sebuah desa yang bernama Emmaus, kira-kira 11 kilometer jauhnya dari kota Yerusalem. Diperkirakan 2 jam perjalanan dengan berjalan kaki. Dua orang ini adalah murid Yesus, namun tidak termasuk dalam lingkaran 12 murid yang paling dekat dengan Yesus. Tidak diceritakan alasan mereka pergi ke sana. Apakah karena memang ada urusan pribadi atau hanya ingin mengunjungi sahabat mereka, atau mereka ingin menyepi atau undur dari kelompok mereka tanpa izin, atau berpamitan terlebih dahulu. Sebab mereka menganggap kisah kebangkitan Yesus, gurunya yang telah mereka dengar pagi tadi, hanya omong kosong belaka. Tetapi di sepanjang perjalanan mereka berdua, mereka tetap mempercakapkan tentang sesuatu yang telah terjadi. Itu tercatat dalam ayat 14. Perjalanan selama 2 jam dengan berjalan kaki sangat melelahkan. Tentunya mereka berdua sedih, putus asa dan kecewa ketika guru yang dikasihinya wafat. Seorang rekan seperjalanan yang mereka temukan di tengah jalan, yaitu saat Yesus sendiri datang menggabungkan diri dengan mereka. Itu tercatat dalam ayat 15. Mereka berdua saling bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Bahkan mungkin juga mereka berdebat sengit. Yang satu berharap guru benar-benar bangkit dan akan memulihkan kerajaannya. Sedangkan yang satu merasa putus asa, sedih dan kecewa. Yesus sendiri datang mendekati mereka. Sebagai seorang tidak dikenal yang menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan mereka. Setelah mengetahui bahwa mereka sedang menuju ke arah yang sama dengannya. Akan tetapi,
Sekalipun Yesus ada bersama-sama dengan mereka, pada awalnya mereka tidak menyadari. Ayat 16. Mereka melihat Yesus, tetapi ada sesuatu yang membuat mereka tidak mengenal Dia. Kelihatannya ada perubahan fisik di dalam tubuh Yesus. Sebab Kristus sendiri yang membuat semuanya itu, supaya mereka bisa lebih leluasa bercakap-cakap dengan Dia. Yesus dan murid-murid itu bertanya jawab, seperti yang biasa kita lakukan ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang tidak kita kenal. Pertanyaan pertama yang diajukan Yesus kepada mereka adalah mengenai kesedihan yang nampak pada wajah mereka. Dalam ayat 17. Lalu Yesus berkata, "Apa yang kalian bicarakan di tengah jalan ini?" Mereka berhenti dengan muka sedih. Bagaimana kondisi kedua murid saat itu? Sedih, putus asa, dan tidak berpengharapan. Tidak ada semangat lagi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kedua orang itu balik bertanya kepadanya. Ayat 18. Lalu seorang dari mereka yang bernama Kleopas bertanya kepada Yesus, "Bapakkah satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu peristiwa yang terjadi di sana akhir-akhir ini?" Kleopas menjawab dengan sopan. Dia tidak menjawab dengan kasar. "Apapun yang sedang kami perbincangkan, itu bukan urusanmu," atau mulutnya tidak ikut campur. Tapi Kleopas tidak merasa curiga dengan orang asing yang baru dikenalnya, yang memiliki maksud tertentu terhadap mereka, atau hendak melaporkan mereka dan mendatangkan kesulitan bagi mereka. Kleopas tidak segan-segan memberitahu orang asing ini tentang Kristus dan terus berbicara dengan dia tentang hal itu. Dia tidak tahan mengetahui bahwa masih ada orang yang tidak tahu tentang Kristus. Kalau ada toko yang tutup, baru-baru ini ada sebuah toko di Kota Malang yang ada beberapa karyawannya terpapar COVID-19, maka gempar di medsos, saudara. "Oh, toko ini tutup, ada karyawannya terpapar." Rame perbincangan di masyarakat, apalagi di medsos, di grup tuh disebar-sebarkan. Foto-fotonya bahkan videonya cepat beredar, bukan? Penuturan Kleopas menunjukkan bahwa kematian Yesus telah menggemparkan kota Yerusalem. Sehingga mustahil rasanya kalau masih ada orang yang tidak tahu tentang berita itu. Peristiwa ini menjadi perguncingan di seluruh kota Yerusalem dan dipercakapkan oleh semua orang. Bukankah kita itu sering bepergian dan bertemu dengan orang asing yang tidak kita kenal. Contohnya kalau kita ke dokter gigi sambil antri, kita ketemu dengan pasien yang sama-sama nunggu antri giliran. Atau kita lagi tur bersama-sama keluar kota atau bahkan ke luar negeri, berjumpa dengan orang-orang asing yang belum kita kenal. Kalaupun kita sedang antri ke dokter, yang kita tanyakan apa? "Bapak sedang sakit ya, ibu sedang sakit. Sakit apa?" Terus cerita A, B, C, D dan sebagainya. Pernahkah kita menceritakan tentang kasih Yesus dalam hidup kita? Begitu juga kalau kita dalam bepergian sedang tur, banyak orang-orang baru yang baru kita kenal. Pernahkah kita menceritakan kebaikan Yesus, menyaksikan kebaikan Yesus
Seperti Kleopas menceritakan siapa Yesus itu. Sebagai jawaban, Yesus malah bertanya balik tentang apa yang mereka ketahui. Ayat 19. Peristiwa apa? Tanya Yesus. Loh, peristiwa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret itu. Jawab mereka. Ia nabi. Kata-katanya dan perbuatannya berkuasa sekali. Baik menurut pandangan Allah maupun menurut pandangan semua orang. Ayat 20. Imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin bangsa, kita menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka menyalibkan dia. Ayat 21. Padahal kami mengharap bahwa dialah yang akan membebaskan Israel. Dan hari ini hari ketiga semenjak hal itu terjadi. Di ayat 21 terlihat kekecewaan mereka terhadap Yesus. Mereka mengakui bahwa telah ada sebuah laporan yang sampai ke antara mereka bahwa ia telah bangkit. Tetapi sepertinya mereka meremehkan kabar itu dan tidak mempercayainya sama sekali. Ayat 22. Lagi pula beberapa wanita dari kalangan kami telah membuat kami terkejut. Pagi-pagi sekali mereka ke kuburan, tetapi tidak menemukan jenazahnya di sana. Lalu mereka kembali dan berkata bahwa mereka melihat malaikat. Dan malaikat-malaikat itu berkata bahwa Yesus hidup. Ayat 24. Beberapa orang dari kami lalu pergi ke kuburan dan mendapati bahwa apa yang dikatakan wanita-wanita itu memang demikian. Hanya mereka tidak melihat Yesus. Kemudian Yesus menegur mereka atas kelemahan iman mereka akan firman Allah yang tertulis dalam perjanjian lama. Ayat 25. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kalian itu memang bodoh. Terlalu lamban kalian untuk mempercayai semua yang sudah dikatakan para nabi. Mereka dikatakan bodoh oleh Yesus. Karena mereka tidak mau mempercayai apa yang dikatakan oleh wanita-wanita yang pergi ke kubur itu. Ayat 26. Bukankah Raja Penyelamat harus mengalami dahulu penderitaan itu baru mencapai kemuliaannya. Ayat 27. Kemudian Yesus menerangkan kepada mereka apa yang tertulis di dalam seluruh Alkitab mengenai dirinya. Mulai dari buku-buku Musa dan buku-buku para nabi. Coba periksa apa yang tertulis dalam Yesaya pasal 53. Di mana para nabi dengan jelas memaparkan penderitaan Kristus dan kemuliaan yang akan mengikutinya. Kedua murid itu terpesona dengan perkataan orang asing yang baru mereka kenal dalam perjalanan. Sampai-sampai mereka tidak menyadari bahwa perjalanan mereka hampir tiba. Ayat 28. Sementara itu mereka mendekati desa tujuan mereka. Yesus berbuat seolah-olah mau berjalan terus. Tetapi mereka menahannya. Tinggallah di tempat kami, kata mereka kepadanya. Sekarang sudah hampir malam dan sudah mulai gelap juga. Maka Yesus masuk untuk bermalam di tempat mereka. Di mana kelihatannya kedua murid tersebut akan bermalam dan mereka memohon supaya ia tetap tinggal bersama-sama mereka. Selanjutnya ayat 30. Pada waktu duduk makan bersama mereka, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah, membelah-belah roti itu dengan tangannya, lalu memberikannya kepada mereka. Mereka mulai curiga bahwa orang itu adalah Yesus saat ia melakukan
tugasnya sebagai tuan yang empunya perjamuan ketika mereka sedang duduk makan. Tepat dengan cara yang selalu ia lakukan saat ia berada di muka bumi sebelum dia wafat. Ayat 31, kemudian sadarlah mereka bahwa itu Yesus, tetapi ia lenyap dari pandangan mereka. Seketika itu juga terbukalah mata mereka. Lalu mereka dapat melihat dia dan mengenalnya dengan baik. Apapun yang sebelum itu menjadi penghalang penglihatan mereka telah diangkat. Kemudian ia lenyap di antara mereka. Ayat 32, kata mereka satu kepada yang lain, bukankah rasa hati kita seperti meluap ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan menerangkan isi Alkitab kepada kita? Ayat 33, saat itu juga mereka bangkit lalu kembali ke Yerusalem. Di sana mereka mendapati ke-11 pengikut sedang berkumpul bersama yang lain. Ayat 34, mereka itu berkata, memang benar, Tuhan sudah hidup kembali. Ia telah memperlihatkan dirinya kepada Simon. 35, kedua pengikut Yesus yang baru datang itu lalu menceritakan pengalaman mereka di tengah perjalanan dan bagaimana mereka mengenali Tuhan pada saat ia membelah-belah roti. Perhatikanlah yang pertama. Mereka itu sedang sedih dan hal itu tampak dari raut wajahnya di depan orang asing. Yang kedua, mereka telah kehilangan guru yang sangat mereka kasihi. Mereka sangat kecewa karena sudah berharap banyak dari mereka. Mereka telah berputus asa dan tidak tahu harus berbuat apa untuk mendapatkannya kembali. Justru berita yang benar ketika kebangkitan Yesus tidak dipercayai oleh murid-murid Yesus sendiri. Ini kebalikannya zaman sekarang. Yang tidak benar, yang hoax, justru dipercayai orang. Di medsos disebar-sebarkan, di-share. Sedang berita yang benar tidak dipercayai sebagian orang saat ini. Markus pasal 13 ayat 12 sampai dengan 13 dalam Bimka menyatakan, setelah Yesus memperlihatkan diri kepada dua orang pengikutnya dengan cara yang lain. Itu terjadi ketika kedua orang itu sedang berjalan ke sebuah kampung. Jadi mereka kembali dan memberitakan hal itu kepada yang lain-lainnya. Tetapi mereka tidak percaya. Mengapa murid-murid Yesus tidak percaya kalau Yesus sudah bangkit? Yang pertama, karena mereka lamban merespon. Di Lukas pasal 24 ayat 25 dikatakan, kalian memang bodoh, terlalu lamban mereka mempercayai apa yang dikatakan para nabi. Bahkan Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan 46 dalam Bimka juga, mereka pun tidak mempercayai. Bukankah seringkali dalam hidup kita sehari-hari banyak masalah, banyak problema, banyak penderitaan yang kita hadapi, sakit penyakit dan sebagainya. Kita tahu Allah kita Allah dahsyat, Allah maha kuasa yang bisa menolong dan mengulurkan tangan, menyembuhkan orang. Namun kenyataannya berbicara bahwa kita itu kurang mempercayai Dia. Kita sering merasa khawatir, cemas, ketakutan, putus asa. Mengapa? Sebab beban berat kita pikul seorang diri. Kita tidak mau menyerahkannya kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita merasakan beban terlalu berat. Yang kedua, pikiran mereka tertutup karena fokus pada kesedihan. Lukas pasal 24 ayat 45 kemudian Yesus membuka pikiran mereka untuk mengerti maksud Alkitab.
Lukas pasal 24 ayat 46, lalu ia berkata kepada mereka, di dalam Alkitab tertulis bahwa Raja Penyelamat harus menderita dan harus bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Pikiran mereka itu kalut, dipenuhi kesedihan, hati yang putus asa disingkirkan dari pikiran murid-murid. Sehingga mereka bisa mengenali siapa Yesus yang ada bersamanya. Yesus sudah bangkit dari kubur, kuasa maut dikalahkan. Yesus sungguh-sungguh telah bangkit, bukan omong kosong. Pentingnya pimpinan Roh Kudus untuk mencelikkan mata rohani kita. Yohanes pasal 16 ayat 13 dalam Bimka. Tetapi kalau Roh itu datang, yaitu Dia yang menyatakan kebenaran tentang Allah, kalian akan dibimbingnya untuk mengenal seluruh kebenaran. Ia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tetapi menyatakan apa yang sudah didengarnya, dan ia akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Yang ketiga, mereka meninggalkan persekutuan dengan murid-murid yang lain di Yerusalem. Itu tampak dalam Lukas pasal 24 ayat 33. Saat itu juga mereka bangkit lalu kembali ke Yerusalem. Di sana mereka mendapati ke-11 pengikut Yesus sedang berkumpul dan bersama dengan yang lain. Jadi mengapa murid-murid Yesus itu tidak percaya bahwa Yesus bangkit? Yang pertama, karena mereka lamban merespon firman Tuhan. Yang kedua, pikiran mereka hanya dipenuhi dengan kesusahan, kesedihan, dan putus asa. Dan yang ketiga, mereka meninggalkan persekutuan bersama-sama. Kedua murid Yesus memiliki semangat dan pengharapan ketika mereka tahu Yesus sudah bangkit. Mereka memberitakan kabar kebangkitan Yesus kepada murid yang lain. Melalui peristiwa ini, kita diyakinkan bahwa Yesus yang kita sembah benar-benar sudah bangkit. Yesus sudah hidup, ada pengharapan, ada semangat dalam menjalani kehidupan ini. Serta pentingnya mengabarkan Injil kepada orang-orang yang belum kenal akan Yesus. Yang menjadi perenungan kita. Dari peristiwa ini ada pelajaran penting yang bisa kita simak. Betapa bahayanya manusia yang lamban merespon firman Tuhan. Sehingga tidak mengerti apa yang difirmankan Tuhan. Seperti kedua murid Tuhan yang berjalan ke Emmaus. Yesus telah bangkit tetapi mereka tetap sedih. Karena tidak percaya apa yang dikatakan Yesus sebelum dia wafat. Dan apa yang disaksikan oleh para wanita. Betapa pentingnya peranan Roh Kudus yang dapat mencelikkan mata rohani kita. Sehingga kita akan bersuka cita, tidak sedih lagi kalau Tuhan itu sudah hidup. Dia sudah bangkit dari kubur, kuasa maut dikalahkan. Ada harapan dan semangat dalam mengiring Tuhan dan menjalani kehidupan ini. Mari kita saksikan kepada orang di sekitar kita tentang kuasa Allah yang dahsyat. Yesus hidup dan berkuasa. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita peka dan taat akan suara Roh Kudus. Kalau kita yakin Tuhan sudah hidup, kita percaya kuasanya akan dinyatakan dalam hidup kita. Apapun masalah dalam hidup kita, kita bisa berharap kepada Dia. Karena Dia sanggup menolong apapun masalah dalam hidup kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kembali kepada Tuhan. Kalau kami sekali lagi diingatkan melalui firman Tuhan. Bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang maha kuasa. Di dalam menjalani kehidupan ini, seringkali mata rohani kami tertutup oleh masalah. Oleh penderitaan dan kesulitan. Sehingga kami tidak bisa melihat kuasa-Mu di dalam hidup kami. Bantulah kami Roh Kudus. Bukakan mata rohani kami. Supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami.
sehingga kami tidak lamban lagi merespon akan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, kami mempunyai semangat dan tidak putus asa di dalam menjalani hidup kami, apapun yang kami hadapi, karena kami yakin Tuhan yang hidup, Tuhan yang Maha Kuasa dapat menolong hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini ku tak mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Sekali lagi kita pujikan. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini ku tak mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-Mu, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu, ada yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Tengah minggu. Adapun tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GPTKP setiap hari. Mari bergabung dalam ibadah Ragawi setiap minggu pagi pukul 7 mulai 3 April 2022. Ibadah daring yang selama ini ditayangkan perdana setiap minggu pagi pada pukul 6 mulai 3 April 2022 akan digabungkan dengan streaming langsung pada pukul 7 pagi. Ibadah daring setiap minggu sore tetap ditayangkan pada pukul 17. Mewakili segenap jemaat, tim gembala dan pengurus GBT Kristus Pelepas Malang, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan mahasiswa praktik dari Seminari Alkitab Asia Tenggara atau Saat Malang di GBT Kristus Pelepas Malang. Kiranya Tuhan memberkati.
Tidak lupa juga kita mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan, baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun yang lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong. Yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 0113254090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau di rekening BRI di nomor 034401356567 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di HP Anda. Bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Selama masa pandemi ini, kami tetap menghimbau kepada setiap warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang yang ingin datang berkunjung ke gereja untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar guna menjaga keselamatan pribadi dan orang lain. Tetap jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, gunakan masker, dan tetap tinggal di rumah saat kondisi badan kurang fit atau kurang sehat. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan konsumsi vitamin ataupun suplemen kesehatan. Mari kita bersama-sama mencegah penyebaran COVID-19. Demikian pengumuman GBT. Marilah kita akan segera mengakhiri ibadah. Kita akan datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Allah kami di sorga. Kami sudah menyelesaikan ibadah, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami akan juga mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Engkau. Tuhan, Engkau juga memberkati seluruh hamba-hambamu yang sudah mempersiapkan ibadah. Berkati mereka satu persatu dalam bidangnya mereka masing-masing. Dalam pelayanan mereka, dalam keluarga mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka maupun dalam studi mereka. Bapa, saat ini kami teringat untuk saudara-saudara kami seiman yang sakit, yang lanjut usia, yang terbaring di rumah mereka masing-masing maupun di rumah-rumah sakit. Kiranya Tuhan akan menolong dan menyembuhkan mereka, nama-nama yang tercantum. Kami juga mendukung doa untuk saudara-saudara kami seiman jemaat-Mu yang hari-hari ini Tuhan merasa kesepian, Tuhan akan menghibur mereka. Yang dalam menghadapi pencobaan, masalah, Tuhan buka jalan. Tuhan memberikan kelepasan. Yang dalam kekurangan, Tuhan akan mencukupi apa menjadi kebutuhan mereka satu persatu. Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan sendiri akan menyiapkan yang terbaik bagi mereka. Kami saat ini juga mendukung doa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah Bapak Presiden dan wakilnya, orang-orang yang duduk dalam bidang pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah sekalipun, diberikan hikmat akal budi, diberikan roh takut kepada Tuhan, sehingga dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia berlaku adil, jujur, dan bijaksana. Kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Marilah kita akan menerima berkat Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari sekalian. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari sekalian, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Amin. Kita pujikan pujian Bapa, terima kasih. Bapa, terima
Jangan lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.